Hukum membaca lafaz Allah. Hukum membaca lafaz Allah dalam bagan ini tuh lihat. Ada dua. Hukum membaca lafaz Allah. Ada tipis, ada tebel. Tipis bunyi A, tebel bunyi O. Kita bacakan. Hukum membaca lafaz Allah. Pertanyaannya ini pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hukum membaca lafaz Allah? Dari membaca lafaz Allah itu maksudnya ada dua ketentuan. Bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Tebal atau tebal, ya kan? Ada berapa hukum tentang membaca lafaz Allah? Jawabannya ada dua. Nah, ada dua, yaitu kita selama ini belajar lafaz Allah itu tipis tebal, tipis tarkik, tebal tafkhim. Ternyata tafkhim itu kurang tepat. Untuk lafaz Allah tuh yang bagus itu taghlil. Taghlil. Ini bisa dilihat nanti di sumbernya buku warna putih halaman 152 buku wajib kedua. Walaupun bilang tarkik juga nggak masalah, tapi yang benar itu taghlil. Ya. Tipisnya tetap tarkik. Tuh. Taglid ini dibaca tebal. Apa yang dimaksud dengan taglid? Taglid artinya tebal atau gemuk. Sedangkan menurut istilah ialah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya apabila lafaz Allah berharokat fathah atau dhammah. Bagaimana cara mengucapkannya? Nah, bagaimana cara mengucapkan taglid ini? Mengucapkan huruf lam dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Sementara suara A-nya lebih mendekati O. Allah. Allah, jangan Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Tebal warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan warahmatullah. Nah, ini ada bagan, skema, hukum membaca lafaz Allah ini. Hukum membaca lafaz Allah dibaca tebal atau kita sudah terlanjur bilang tafkhim tidak masalah, tapi sebetulnya yang tepat taglil. Di halaman 3132 buku wajib pertama yang ditulis oleh Mas'ud Syafi'i warna hijau daun. Kapan dibaca taglil atau dibaca tebal tafkhim? Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Lafaz Allah dibaca tebal, taglid atau tafkhim apabila sebelum, di garis bawahi, apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Baris di atas itu bisa fathah, bisa dhammah. Nggak ngerti? Oke, kita lihat contoh. Inilah canggihnya, hyperlink. Jadi yang jaga komputer, anaknya suruh kesini, suruh belajar. Lafaz Allah dibaca tafkhim, tebal atau taglid apabila sebelum lafaz Allah yang ini nih, ada huruf yang berbaris di atas. Ini. Kita tiba-tiba kaki kita sakit. Oh, tadi makan apa ya? Oh, soto kaki, soto jeroan, jadi asam urat jadi. Itulah dicari penyebabnya. Jangan semua makanan dihilangkan. Ada black apa tuh? Bukan black forest, blacknya aja. Ada makanan dodol, ada ranginang, ada apa? Semua dibuangin. Itulah yang menyebabkan kaki saya sakit. Oh, bukan. Cari sebabnya apa dulu. Itulah yang dikatakan di dokter itu ada diagnosa dulu. Tidak langsung dikasih obat. Kenapa ibu atau bapak itu sakit? Oh, penyebabnya itu lafaz Allah ini dibaca tebal, berbunyi O, karena sebelumnya ada yang merah. Ada yang kayak gini lah. Saya nggak hafal, ini namanya dhammah. Dibaca tebal berbunyi O, Allah, karena sebelumnya berbaris di atas atau dhammah. Nggak ngerti, pokoknya yang kayak gitu deh tuh. Yang kayak gini nih. Pokoknya kalau sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang berbaris di atas, dibacanya menjadi taglid atau tafkhim atau tebal. Rasulullah.
bukan Rasulullah. Rasulullah. Atau yang ini, rahmatullah. Jadi ngaji kemanapun kalau nggak ditunjukin nggak pernah tahu. Kita bergelimang, berkumpul dengan laki-laki dan perempuan. Kalau anak kita tidak diajarin, kalau yang ini laki-laki, yang ini perempuan, nggak pernah ngerti. Wah Pak Ardi, masa iya sih? Ya ini bisa aja dibalikan kayak telanjang semua. Apa bedanya dengan kirdun-kirdun itu? Apa yang membedakan? Oh, laki-laki begini, perempuan begini. Itu yang harus spesifikasi tahunya itu. Nah kayak ini. Ini tipis dan tebal itu bukan karena sebab lain. Bukan karena sebab huruf ini. Tapi sebab ini. Huruf di sini mau huruf apa saja. Yang penting sebelum lafaz Allah ada di atas. Yang kayak gini. Rahmatullah. Begini. Tuh. Sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris di atas ini. Syahidallah. Jangan syahidallah. Jadi yang menyebabkan ini. Kalau sebelum lafaz Allah ada baris di atas, ini fathah. Kalau yang tadi ini domah. Ini domah, ini fathah. Inilah penyebabnya. Tipis dan tebal. Ini masih tebal. Dibaca tebal, berbunyi oh Allah karena sebelumnya berbaris di atas atau fathah. Ini fathah. Ah, nggak tahu pokoknya yang ada garis gitu di atas, tebal. Allah nggak mungkin Allah, Allah. Atau ini. Nasrum minallah. Bukan minallah, minallah. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf nun, nih huruf berbaris di atas. Bisa dikatakan lafaz Allah dibaca tebal kalau sebelumnya baris atas, cukuplah. Itu juga. Karena nggak mungkin tiba-tiba di sini ada baris nggak ada hurufnya kan? Pasti ada hurufnya. Tapi kalau ingin lengkap, lafaz Allah ini dibaca tebal karena ada huruf yang berbaris di atas. Kalau nggak fathah, domah. Itu juga. Kapan lafaz Allah dibaca tipis? Tarqiq. Nah ini. Ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tarqiq? Tarqiq artinya tipis atau kurus. Kalau taklid tadi gemuk. Tarqiq artinya tipis atau kurus. Yaitu apabila lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat di bawah kasroh. Mengucapkannya tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Dengan kata lain bunyinya A. Kayak saudara kita mengucapkannya Allah. Agama lain. Agama Islam Allah. Bagaimana cara mengucapkannya yang taklid ini? Mengucapkannya tipis sehingga suara yang keluar bukan lagi O tapi A. Wah gitu. Kalau Allah kan bukan agama Islam. Allah iya. Iya kalau barisnya di atas Allah. Bagaimana dengan bismillah? Bismillah. Ya enggak. Nih. Hukum membaca lafaz Allah ada dua. Hukum membaca lafaz Allah yang satu tebal, yang satu tipis. Tarqiq halaman 32. Kapan terjadi? Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh. Oh saya mah nggak ngerti. Kita lihat contohnya. Kita klik di sini. Muncullah ini. Lafaz Allah dibaca tipis tarqiq apabila sebelum lafaz Allah nih. Ini penyebabnya. Ada huruf yang berbaris di bawah.